Halo Sobat MPN, demo 25 Agustus hingga 3 September 2025 bukan cuma ricuh, tapi juga membongkar wajah asli rezim. Pertanyaan besar muncul, kenapa demo bertahan hingga malam, rusuh, dan bahkan wartawan ikut dibungkam? Jawabannya pahit, karena kebenaran itu berbahaya bagi penguasa. Penguasa yang mana? Nanti akan saya ulas. Aparat bukan hanya memukul rakyat, tapi juga memukul kamera, melarang live di medsos, terutama TikTok. Pertanyaannya, kenapa dan ada apa takut disiarkan? Kalau aparat benar-benar mengayomi rakyat, apa yang perlu ditutup-tutupi? Namun dungunya si pendesain lupa bahwa demo itu sudah terlanjur tersebar dan tersorot oleh dunia luar. Itu membuktikan skenario aula untuk membuka tabir gelap ini tak akan ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan. Seolah rakyat harus percaya pada versi tunggal penguasa. Versi yang bilang demo ini rusuh karena provokator, sehingga mencari dan menangkap kambing hitamnya. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi akar atau skenario apa yang sedang dimainkan oleh sutradaranya dari rentetan peristiwa ini? Buka pikiran kamu, kosongkan isi gelas kamu. Marki Bong, mari kita bongkar. Highlight today. Skandal-skandal besar yang sekarang terungkap sebenarnya adalah residu dari rezim Jokowi selama 2 periode. Tambang batu bara, dari Raja Ampat hingga konsesi tambang di berbagai daerah, kasus manipulasi izin dan mafia energi jadi jejak lain yang membusuk dari periode sebelumnya. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh, dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang pasti ada pasarnya kan? Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai Pagar 2020. laut, proyek mercusuar yang ternyata hanya jadi bancakan segelintir elit bisnis oligarki, termasuk salah satu dari 9 naga. Dana haji, dugaan korupsi 8.400 calon haji menambah daftar panjang beban moral yang diwariskan ke era Prabowo. Pertamina, korupsi ratusan triliun dengan sosok misterius yang dijuluki The Gasoline Godfather. Seperti kata Profesor Mahfud, figur ini kebal peluru, sekali disentuh, daya ledaknya luar biasa. Bola api itu akhirnya benar-benar bergulir pertengahan Juli 2025 ketika Kejaksaan atas restu Prabowo menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka yang hingga kini masih status DPO. Pertanyaannya, mengapa Menteri BUMN Erick Thohir yang semestinya diperiksa terkait mega korupsi di tubuh Pertamina yang sudah terbukti banyak tersangka sudah terjaring Kejagung, terlihat masih melenggang dengan aman? Jangan salah, meskipun di permukaan terlihat seperti aman-aman saja, dipastikan Erick Thohir tidak dapat tidur nyenyak dan ketar-ketir dengan terkuaknya kasus korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina. Hanya tinggal menunggu momen paling tepat, kecuali jika skenario pola lama juga digerakkan lagi oleh oknum busuk dan licik, yaitu membakar gedung vital yang menyimpan barang bukti. Kasusnya kemungkinan bisa jadi wassalam. Semua ini menunjukkan bahwa beban rezim lama masih membayangi. Prabowo mungkin baru membongkar sebagian atau bahkan baru seperempatnya, tapi residunya sudah cukup untuk mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan menciptakan ketegangan politik.
Terbaru beberapa hari lalu, Nadiem Makarim yang disinyalir juga merupakan salah satu member geng Solo sudah ditetapkan Kejagung menjadi tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook. Sang sutradara pun semakin tidak nyenyak tidurnya. Nah, disinilah tantangan sangat terbesar Prabowo sebagai presiden. Apakah beliau betul-betul tegas dan berani memerintahkan Kejagung memeriksa sang sutradara dari semua kasus-kasus yang terjadi dan sudah fakta mengarah kepada nama sutradara itu? Sebab pada kasus-kasus dugaan korupsi sebelumnya, semua hasil nyanyian dari para tersangka sudah fakta di dalam persidangan. Semuanya atas perintah sang sutradara. Namun hebatnya, tidak ada yang berani memanggilnya untuk diperiksa. Kecuali hanya satu institusi yang terlihat seolah berani memanggil dan memeriksa, yakni pada kasus dugaan ijazah palsu yang selama proses berlangsung syarat rekayasa dan intrik licik. Kita hanya bisa mengamati dan menunggu hasilnya.